Gimana Bang hasil sidang perdana? Nanti wawancara lagi. Ini foto aja, foto. Bang, ini kloter kedua Bang, wawancara lagi Bang. Iya Bang, gimana hasil sidang perdana hari ini Bang? Ya, hari ini kan tanggal 20 Mei adalah sidang perdana kita, sebatas hanya untuk pemeriksaan berkas terhadap kami para kuasa hukum, dan kemudian untuk meneliti dan melihat apakah para pihak hadir dalam persidangan hari ini. Tapi kemudian setelah diteliti oleh majelis hakim, ternyata para pihak berurut 1, 2, dan 3 tidak hadir hari ini, sehingga kemudian ditunda sampai 2 minggu ke depan. Seperti itu. Alasannya tidak hadir Dr. Reza Gladys kenapa Bang? Nah, kan itu ada kuasa kami. Tidak ingin menyaksikan sidang secara langsung. Cukup dikami saja. Bang, seandainya pihak penggugat memenangkan gugatan ini, apa siap membayar kerugian? Iya, jadi saya ulangin ya. Tadi saya sampaikan bahwa ini ada 3 kelompok uang, ya. Kelompok uang yang pertama adalah yang kita sebut dengan uang tutup mulut, pemerasan. Itu sudah diselesaikan di kepolisian. Diproses di kepolisian. Ada lagi 4M yang kedua, mereka menuntut di sini, ya seperti yang sebelumnya saya katakan, kalau memang ada dasar hukumnya, ada perjanjiannya, memang betul-betul Dr. Reza menjanjikan dan dia memenangkan di dalam persidangan ini, 4M-nya kita akan kasihkan. Kalau benar ya? Kan itu betul, begitu ya kalau betul. Masalah 100M-nya, saya jelaskan kembali bahwa dia menuntut ganti rugi karena tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja. Kenapa nggak bisa bekerja? Karena ditahan oleh polisi. Siapa yang menahan ini adalah polisi dengan persetujuan penahanan perpanjangan oleh jaksa. Jadi dalam hal ini dia tidak bisa bekerja adalah karena ditahan polisi, diperpanjang masa penahanannya oleh jaksa. Jadi dalam hal ini kami akan audiensi kepada Kapolri dan Jaksa Agung supaya mereka juga seperti apa, apakah mungkin mereka akan bagi 2, Kapolri kasih 50M, mungkin Jaksa Agung kasih 50M. Jadi kita mau audiensi nih ke sana nih, supaya bagaimana menyelesaikan yang 100M ini. Bagian kami adalah yang 4M di peras sama 4M yang digugat on prestasi. Itu yang bagian kami yang 2 kali 4M ini. Itu bagian kami. Kalau gugatannya benar ya. Kalau gugatannya benar. Tapi Ya. pihak penggugat membuktikan bahwa ada perjanjian kontrak walaupun hanya perjanjian lisan. Nah, itu nanti Itu nanti setelah materi perkara kita bisa lebih terbuka. Kalau sekarang kita kan belum mulai nih. Kita belum tahu apakah ada lisan apa tertulis apa enggak, kita belum tahu nih. Makanya kalau nanti memang betul dasar hukumnya ada perjanjian, ada kewajiban Dr. Reza membayar dan dimenangkan oleh hakim, kita akan kasih 4M. Tapi 100M-nya bukan bagian kami. Jadi ini kasusnya sebenarnya si panjang ini. Sendiri apa Bang? Terkait perjanjian. Pengakuan apa? Kan ini sudah buat LP di Polda, sudah jadi tersangka. Pengakuan apa lagi? Ya itu aja pengakuannya. Pengakuan perjanjian itu apa? Perjanjian itu tidak pernah ada ya. Perjanjian tidak pernah ada ya. Yang ada adalah upaya untuk melakukan pemerasan ya, dugaan pemerasan terhadap klien kami, baik secara elektronik, informasi elektronik, dan secara undang-undang TPU seperti itu. Ya, jadi tidak ada perjanjian kita bersama ya. Jadi yang ada adalah sebagaimana yang kami laporkan di Polda Metro Jaya dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember. Hanya itu. Tapi kalau ada ya seperti itu, seperti yang disampaikan oleh senior kami, Pak Robert, bahwa kemudian kita buktikan apakah Kapolri dan Kejagung di situ turut tergugat 1 dan tergugat 2 sebagai menyepakati perjanjian itu, maka masing-masinglah mereka memberi 50 miliar. Seperti itu. Ya, kita buktikan nanti. Benar enggak Kapolri dan Kejagung bersaksi terhadap perjanjian itu? Seperti itu. Artinya akan melakukan audit. Ya kalau memang dia menang, ya kan terpaksa kita minta. Yang melakukan penahanan terhadap tersangka NK bukan klien kami. Ya, kan dia kan menuntut 100 miliar karena masa penahanannya, kan begitu. Yang nahan kan bukan klien kami. Yang menahan adalah Kapolri atau Presiden Kejagung dan masa pertahanannya. Nah, yang membayar siapa? Ya bukan klien kami dong. Klien kami hanya melapor adanya dugaan tidak pidana, hanya itu. Ya, seperti itu. Cukup ya? Tanggapan Dr. Reza Gladys sendiri terhadap gugatan ini apa sih Bang? Gimana? Tanggapan Reza Gladys sendiri terhadap gugatan ini? Enteng-enteng aja, sampai dengan sekarang beliau masih santai melakukan kegiatannya karena beliau merasa bahwa tidak ada. Sini kalian langsung masukin dulu nih, kita salam-salam dulu. Salam-salam dulu teman-teman, Bunda Tessa udah datang dulu, kita support ya. Oh ini udah live? Tapi itu masih 11 Juni.
Oh, ditunda 11 Juni. 2 minggu lagi ya. Kalau gitu kita ketemu janjian aja dulu ya, say. Oh, akhirnya kita ketemu dulu. Oke, duluan ya. Kadesa dan Mbak Ema, bentar dong. Mobilnya udah nyampe. Semenit aja, semenit Kadesa. Enggak, ya aku udah wawancara dari tadi. Giliran diri siapa namanya? Har, tolong itu mobilnya. Ini nih, Har. Ya. Bilang sama dia tunggu dulu sebentar. Sebentar. Aku kan tadi udah. Sekarang gantian Mami. Enggak, dengan hasil yang Mami tes ditunda aja. ini seperti apa mungkin? Kita tunggu 2 minggu lagi aja. Ya. Apa yang pasti kita berharap ini adalah awal yang baik. Ya tunggu 2 minggu karena kan tadi terduga 1 sama 2-nya kan nggak bisa datang, say. Nah itu ditunggu, terduga 1-nya kan lah ya. Walaupun lawyernya nggak datang. Nggak ada. Jadi makanya kayaknya tuh ada yang harus dilengkapi lagi sampai benar-benar pada ngumpul semua atau gimana gitu. Yang tahu pastinya Bang Fahmi sih. Gitu. Lawyernya sih pada datang, perwakilan lawyer udah lagi wawancara. Lawyer dia Sewa nggak sih? ya kan? Ini ke mana? Udah ya? Oke, bye. Bye sayang. Ya, Ema. Yuk. Udah. Matiin aja. Jangan. Mana tuh? Slip. Tuh capcus yuk. Aduh. Langsung adem enak. Untung udah dimelakeun. Ntar aku matiin dulu ya. Guys, udah ya. Jadi ternyata kita di cancel sampai bukan di cancel reschedule ke 11 Juni. Oke, 11 Juni ya. Tadi itu karena apa sih? Karena banyak yang nggak hadir gitu loh. Karena kehadirannya tergugat 1, tergugat 2-nya belum. Betul sekali. Jadi ya kan? 2 minggu lagi waktunya. 2 minggu lagi diminta untuk hadir, tergugat 1, tergugat 2. Jadi ini kita nanti pantau lagi. Untung dekat rumah Eke. Ya untung dekat rumah ya, say. Jadi kita bisa ini kan 9. Oh ini di off-in ya? Komennya ya? Iya tadi rame banget kan soalnya. Mana? Terus kenapa? Orang-orang pada komen kok offin aja kak, komennya offin. Emang harus di off-in sih kalau lagi acara kayak gitu, kalau enggak. Nah komennya balik lagi nih. Hai guys. Yuhu. Tadi ketemu Bunda Tessa deh.